Hey, selamat datang kembali di channel Inspirasi Fit. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrolin tentang salah satu momok untuk anak IT yang IT atau anak installer yang biasanya kalian menginstalasi kabel dan kalian sedikit kesusahan untuk merapikan kabel yang sudah terpasang. Tentunya ini bakalan jadi tantangan tersendiri buat kalian yang para installer kabel atau kalian yang punya jasa di dunia jaringan atau kelistrikan. Nah, sebenarnya gimana sih cara ngerapiin kabel yang baik dan benar agar kabel itu sendiri juga nggak membahayakan buat orang di sekitar. Katakanlah ketika kabel itu semrawut, itu juga dapat mengakibatkan kebakaran atau konsleting arus listrik di kabel yang semrawut. Yang kedua, bakalan susah buat kita buat maintenance-nya, yang tentunya ketika ada kabel putus kita bakalan kesulitan nih, kabel mana sih yang putus, kabel ke arah manalah yang putus. Jadi buat kalian yang mau memulai instalasi atau kalian mau coba merapikan instalasi, semoga kalian mampir di video ini dan video ini dapat bermanfaat buat kalian. Yang pertama adalah cara merapikan kabel dulu deh. Cara merapikan kabel yang pernah aku alami dan pernah aku aplikasikan ke pekerjaan aku sendiri, yaitu adalah yang pertama adalah penggunaan kabel ducting. Penggunaan kabel ducting ini adalah yang pertama karena emang cara pemasangannya itu mudah dan hasilnya bisa terlihat keren abis, karena emang jadi di kabel ducting itu kita punya daleman kayak gini, daleman, dan setelah itu kita punya outer, insert dan outer. Jadi ketika kalian pasang, kalian pasang dasarannya dulu, kerangkanya dulu. Setelah itu kalian tinggal masukin kabelnya ke dalamnya dan kalian bisa pasang penutupnya, dan setelah itu terpasang semuanya, maka kabel kalian akan terlihat sangat rapi dan enak untuk dipandang. Kabel ducting yang kedua, aku biasa menggunakan tray kabel. Itu kurang lebih ya gambarnya seperti inilah ya. Oke, jadi aku penggunaan tray ini sebenarnya juga nggak terlalu susah, tapi cukup membutuhkan skill yang jelas, karena kalian harus ngebor, kalian harus gantung juga untuk kerangka dari apa ya istilahnya, ini namanya ducting gantung. Biasanya orang-orang menyebut ducting gantung atau tray kabel. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku biasa menggunakan klipsal. Ini biasanya aku gunakan untuk kabel-kabel tunggal, misalnya 2-3 kabel, karena klipsal yang diameternya kecil banget, tapi penggunaan klipsal ini kalian bisa lenturkan atau kalian belokkan sesuka kalian dengan namanya bending kalau nggak salah itu. Nah, dan ketika kalian sudah terpasang, kalian cukup kasih klem dan kalian bor atau kalian paku. Setelah itu aku yakin instalasi kalian bakalan terlihat rapi alias nggak berkeleweran kayak gitu. Itu yang ketiga ya. Jadi untuk yang keempat, aku biasanya merapikan kabel yang sudah berseliweran gak jelas. Itu aku pakai kabel disk. Kabel disk ini biasanya enggak untuk skala besar sih, ini hanya untuk skala yang jarak-jarak pendek aja. Yang jelas ketika kabel kalian itu memudar dan itu menjadi satu kesatuan, itu bakalan nggak enak banget dilihat. Jadi aku saranin ketika kalian punya banyak kabel dan disitu kabel kalian itu nggak solid, nggak terbentuk bentuknya, lebih baik kalian gunain kabel disk dan kalian kencangkan dengan jarak kurang lebih ya sekitar 50-80 cm setiap subnya ya. Jadi agar kabel itu bisa terbentuk jalurnya, jadi tidak terlihat semrawut dan enak dipandang. Selanjutnya untuk buat kalian para installer dan buat kalian yang mengundang suatu vendor datang ke kantor kalian atau ke rumah kalian, bahwasanya setiap menginstalasi kabel aku harapin kalian minta untuk diberi nama dari ujung
Yang ke server atau ke ujung yang paling terjauh bisa kalian beri nama, misalnya kalian pasang apa ya, access point lah, access point ini katakanlah access point dengan ID 101. Di ujung server atau di suite kalian kasih ke tulisan 101, dan setelah itu di ujung perangkat access point kalian bisa kasih juga pelabelan dengan 101. Tujuannya kayaknya cuma sepele, kita ngasih nama di awal, tapi di akhir ketika bahwa suatu perangkat itu nggak selamanya settle atau stabil. Kadang ada beberapa juga ada kendala, atau mungkin kalian menambah perangkat yang awalnya 1 menjadi 10. Kalau kalian nggak beri penamaan, kalian bakalan bingung. Ya oke lah, kalian bisa menggambar itu di pot atau di Draw.io, atau kalian bisa mapping di di Draw.io atau di Excel kalian. Tapi sekali lagi aku berharap kalian bisa langsung penamaan di lapangan, karena itu juga memudahkan juga untuk kalian ketika kalian mengundang vendor untuk melakukan perbaikan, maintenance atau penambahan perangkat. Jadi aku saranin kalian bisa melakukan pelabelan ini di setiap kabelnya. Oke, kayaknya itu untuk membahas tentang gimana sih cara ngerapiin kabel yang sudah terpasang, dan gimana biar kita nggak tersesat untuk maintenance suatu kabel. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video yang lain.